Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Intan di IHMPT pada tanggal 19 September 2021. Sebelum kita mulai ibadah, kakak mohon adik-adik untuk mempersiapkan Mazmur berbalasan kita yang terambil dari Mazmur pasal 46 ayat 1-4 dan bacaan firman Tuhan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1-9. Sebelum kita mulai ibadah, kakak ajak adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Baik adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita menghadap Tuhan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 18 bait 1. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruli dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah IHMPT. Tuhan berkatilah kami dari awal ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, Mazmur berbalasan kita terambil dari Mazmur pasal 46 ayat 1-4. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Adik-adik dipersilahkan duduk. Mari kita menyambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 3. Baik adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul
pasal 17 ayat 1 sampai 9. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat. Berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kau beritakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka selalu bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Baik adik-adik, kita akan pisah kelas. Untuk kelas Dwi akan bersama Kak Oci dan kelas Eka bersama Kak Olin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Adik-adik yang duduk di kelas Eka, kembali dengan Kak Olin di sini. Kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dan mari kita mencari tahu apa maksud Tuhan dalam bacaan kita di pagi hari ini. Bacaan kita adik-adik terambil dari Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul di pasalnya yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Sebelum kita bahas ayat per ayat, Kak Olin pengen ngajak nih adik-adik untuk flashback ke Indonesia di tahun 1998. Jadi di tahun 1998 adik-adik ada kerusuhan yang sangat besar, di mana kerusuhan ini adalah kerusuhan rasial ya. Perlawanan ras dari orang-orang Indonesia dengan orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa gitu, yang ada di Indonesia, tinggal di Indonesia. Di tahun itu ada seorang yang bernama Fang Yin. Dia adalah orang Indonesia keturunan Tionghoa. Fang Yin adalah seorang remaja putri keturunan Tionghoa dan beragama Konghucu. Fang Yin sering diejek di lingkungannya karena ia berbeda dari teman-temannya yang lain. Ada yang ngejek matanya sipit, ada yang ngejek juga tentang kepercayaannya. Bahkan ada yang menghasut orang lain untuk nggak temenan sama si Fang Yin ini. Hal yang dialami oleh Fang Yin ini adalah hal-hal diskriminatif. Kisah Fang Yin ini adik-adik itu juga diterjemahkan dalam bentuk film dokumenter, itu berjudul Sapu Tangan Fang Yin. Kemudian ada juga tokoh yang lumayan terkenal di Indonesia, adik-adik kalau familiar namanya Mary Riana. Dia juga adalah salah satu korban lah kerusuhan 1998 gitu. Jadi kisahnya juga kurang lebih mirip gitu kan, diskriminatif karena ia pun adalah salah satu orang keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Adik-adik, judul pembelajaran kita di minggu pagi hari ini adalah tidak bersikap diskriminatif. Ayo, familiar nggak dengan kata diskriminatif?
Kalau jelasin ya secara KBBI ya, diskriminatif itu adalah tindakan merendahkan mereka yang berbeda berdasarkan prasangka kelompok yang lebih besar. Jadi orang-orang mayoritas ini dengan orang-orang minoritas ini berbeda, sehingga terjadilah diskriminatif. Yang lebih mayoritas mendiskriminatif yang minoritas. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 17 pun juga berkisah tentang diskriminatif. Isi dari pasal 17-nya adik-adik itu ada berdirinya gereja di Tesalonika, kemudian perlawanan dari orang-orang Yahudi, kemudian Paulus dan Silas di Berea, dan kemudian Paulus di Athena dan khotbah dari atas Areopagus gitu. Kisah ini dimulai dari bagaimana Rasul Paulus dan Silas tiba di Tesalonika. Nah, ada nama baru ya, Silas ya adik-adik. Nah, kalian akan jelaskan sedikit, Silas itu adalah rekan utama dari Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus ketika dia berkeliling untuk mengajar Injil, itu ditemani oleh rekannya bernama Silas. Itu ceritanya juga ada dalam Kisah Para Rasul di pasalnya yang ke-15 sampai ke-18, adik-adik baca aja. Dan selain itu Silas pun juga adalah orang yang membantu menuliskan dan menyusun semua surat-surat dari Rasul Paulus. Kisah ini adik-adik diawali dari ayat yang pertama. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Nah, Tesalonika ini adik-adik adalah ibu kota dari Makedonia ya. Di mana Tesalonika ini juga terkenal sebagai kota yang bebas, sama seperti Korintus. Adik-adik ingat, Korintus adalah kota pelabuhan di mana banyak banget orang-orang asing yang datang melakukan kegiatan tukar beli gitu kan. Begitu juga dengan Tesalonika. Nah, kemudian kepemimpinan dari kota Tesalonika ini dipegang oleh Politarki. Itu kayak semacam kegubernuran lah adik-adik ya, di mana di situ beranggotakan 5 sampai 6 orang yang memimpin di sana. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat yang kedua. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Itu di ayat yang ketiga. Nah, setelah pengajaran dari Rasul Paulus itu mengenai Mesias itu adalah Yesus, penginjilan dari Rasul Paulus pun berbuah positif. Di ayat yang keempat, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Jadi setelah Rasul Paulus selama 3 kali Sabat gitu kan, jadi selama 3 minggu berturut-turut ia mengabarkan atau dia memberitakan Injil mengenai Mesias kepada orang-orang di Tesalonika ini, tidak sedikit yang bertobat, banyak yang bertobat. Tetapi adik-adik, bacaan kita nggak berhenti sampai situ ya, dilanjutkan di ayat yang kelima. Jadi keberhasilan Rasul Paulus ini itu menimbulkan iri hati adik-adik dari kalangan orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Jadi orang-orang Yahudi yang di Tesalonika tuh merasa bahwa Rasul Paulus itu kayak merongrong ajaran mereka gitu. Nah, kemudian bukan cuma orang-orang Yahudi aja nih yang iri hati kepada Rasul Paulus nih, tapi kalangan dari orang-orang Yunani pun juga panik gitu, karena semakin banyak pengikut Kristus. Kenapa mereka panik? Karena menjadi pengikut Kristus itu berdampak pada sistem hukum di kota tersebut. Jadi kalau semakin banyak yang menjadi pengikut Kristus, itu membahayakan bagaimana kepemimpinan di kota tersebut. Nah, kalau dibacakan di ayat yang kelima, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Itu ayat yang kelima. Ketemu satu nama lagi, yaitu Yason. Yason itu siapa? Siapa lagi Yason? Nah, adik-adik ingat di awal, di ayat yang pertama, ketika Rasul Paulus dan Silas tiba di Tesalonika, ia tinggal dong di rumah gitu kan. Nah, rumah yang ditinggali adalah rumah Yason. Yason adalah orang yang memberi tumpangan kepada Rasul Paulus dan Silas di Tesalonika, ya kan? Nah, kemudian orang-orang Yahudi dan tadi itu para petualang-petualang pasar, mungkin kalau kalian anggap preman aja lah ya, preman pasar lah gitu ya, kita anggap saja preman pasar, itu mereka bikin kerusuhan di rumah Yason. Mereka mencari mana Rasul Paulus, mereka pengen tangkap nih Rasul Paulus, karena mereka merasa Rasul Paulus ini meresahkan gitu. Si orang-orang Yahudi ini tadi yang tadi iri hati itu. Nah, kemudian di ayat yang ke-6, tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, tidak menemukan Rasul Paulus dan si Silas, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacau seluruh dunia telah datang kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Yason ditangkap,
Dan Yason juga dituduh sebagai orang antek-anteknya lah, antek-antek dari Rasul Paulus yang mendukung Paulus untuk membuat orang-orang Yahudi dan Yunani yang tinggal di Tesalonika ini untuk beralih dari Kaisar. Tuduhan itu mengindikasi bahwa secara tidak langsung Rasul Paulus sedang membujuk orang-orang untuk memberontak pada Kaisar. Dilanjutkan adik-adik di ayat yang berikutnya, ayat ke-8. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi, di ayat yang terakhir bacaan kita pagi hari ini, ayat 9, tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Nah, beruntung Yason dan saudara-saudara yang lain dapat meyakinkan bahwa tuduhan itu tidak benar, sehingga mereka dibebaskan. Adik-adik, bacaan kita di pagi hari ini menceritakan tentang tindakan diskriminatif yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Pengajaran Rasul Paulus bahwa Yesus adalah Mesias itu dianggap sebagai pengajaran yang berbeda dengan pemahaman Yahudi. Ketika beberapa orang menjadi percaya kepada Yesus, bahkan sejumlah orang besar Yunani pun juga percaya kepada Yesus, bahkan juga perempuan-perempuan terkemuka pun juga menjadi percaya kepada Yesus, orang-orang Yahudi itu menjadi iri hati. Jadi merasa bahwa Rasul Paulus adalah saingan dari orang-orang Yahudi. Dan karena dikendalikan oleh iri hati, orang-orang Yahudi ini dengan preman-preman pasar tadi pun juga akhirnya memfitnah Rasul Paulus, menuduh bahwa Yesus adalah seorang raja lain yang diajarkan oleh Rasul Paulus, dan itu merongrong kewibawaan dari Kaisar. Dengan fitnahan itu, orang-orang Yahudi berharap bahwa Rasul Paulus akan dihukum, sehingga hancurlah persekutuan pengikut Kristus di kota Tesalonika. Jahat ya. Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasul Paulus ini diawali dari rasa iri hati. Jadi ia iri akan keberhasilan dari Rasul Paulus mengabarkan Injil di kota Tesalonika. Adik-adik, iri hati itu bahaya ya. Karena iri hati, seseorang akhirnya memandang berbeda orang lain dan merasa bahwa dirinya lah yang benar, sehingga mencerminkan pola hidup yang egois. Keegoisan itu membuat manusia itu menolak perbedaan-perbedaan dan menuntut yang sama, keseragaman. Keegoisan itu juga memperlihatkan bagaimana hidup manusia itu dikendalikan oleh dosa. Awal mula dari orang-orang Yahudi ini mendiskriminatif, bahkan ujung-ujungnya sampai memfitnah Rasul Paulus dan Silas ini, karena diawali dari iri hati, karena Rasul Paulus dan Silas itu berhasil memenangkan jiwa di kota Tesalonika. Dan dari iri hati itu pun juga akhirnya orang-orang Yahudi ini membiarkan dirinya itu dikendalikan oleh dosa iri hati itu. Adik-adik, Tuhan Yesus itu membenci yang namanya iri hati. Kenapa? Karena iri hati ujung-ujungnya adalah dosa. Iri hati itu ujung-ujungnya kita dikendalikan oleh ego kita, oleh kedagingan kita. Yesus Kristus, Mesias kita, telah menebus dosa kita, adik-adik. Di atas kayu salib, Ia telah menebus kita dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang. Dan dengan penebusannya itu, kita semua sama di mata Allah. Kita semua setara di mata Allah. Pada zaman itu, Tuhan Yesus itu ketika datang ke dunia, kenapa Ia bisa disalibkan itu karena Ia dianggap sebagai ancaman di kota itu. Dia sebagai ancaman kekuasaan, sehingga Yesus harus disalibkan. Yesus menjalani penderitaan selama proses Ia hingga disalibkan. Dari di malam itu, Dia ditangkap, kemudian dipukuli, kemudian dihakimi, dan Dia disalib. Selama proses itu, Tuhan Yesus sadar, adik-adik. Dia nggak pingsan, Dia sadar ketika Dia menjalani semua itu. Dan melalui salib, Tuhan Yesus Kristus telah menaklukkan segala dosa, sehingga citra Allah kembali dipulihkan. Salah satu wujud kesaksian kita sebagai gereja itu adalah menolak pola pikir diskriminatif. Kita bukanlah orang yang membeda-bedakan orang, kita bukanlah orang-orang yang menganggap rendah orang lain, kita memandang orang lain sama, karena diri kita sudah dipenuhi oleh kasih dari Allah. Jadi sebagai anak pilihan Allah, kita anak yang terpilih, adik-adik, hidup kita tidak sama seperti orang-orang lain. Cara pandang kita kepada dunia ini, cara pandang kita kepada orang-orang lain itu tidak sama seperti cara pandang orang-orang yang belum menerima Allah. Karena cara pandang kita adalah cara pandang kasih. Zaman sekarang sering banget ya adik-adik ya,
sekitar kita, bukan hanya teman-teman kita. Mungkin orang-orang yang kita follow atau berita-berita yang kita baca diskriminatif di mana-mana. Ujung-ujungnya bullying. Merasa bahwa mayoritas lebih unggul daripada si minoritas. Si minoritas ini banyak ya adik-adik ya. Mereka berbeda etnis mungkin, beda-beda keturunannya. Mereka berbeda agama, mereka berbeda ras, mereka berbeda gender bahkan. Di dalam firman Tuhan adik-adik banyak banget cara-cara iblis untuk bisa menghambat firman Tuhan. Banyak yang mengaku yang mengenal Allah, mengenal Kristus, tapi dia melakukan diskriminatif terhadap sesama. Jadi ketika orang mengaku ia adalah pengikut Kristus, tapi dia melakukan hal yang Kristus benci, dia bukanlah pengikut Kristus yang benar. Adik-adik, Kristus telah datang ke dunia ini. Kristus telah menebus segala dosa. Kristus memberikan kasih di setiap hati kita. Mari kita hidup seperti Kristus, adik-adik. Mari kita menjadi contoh bahwa seperti inilah pengikut Kristus yang benar. Kita tidak membeda-bedakan orang lain yang berbeda dengan kita. Adik-adik, kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menebus segala dosa yang ada. Dosa yang lampau, dosa yang sekarang, maupun dosa yang akan datang. Dan ingat, hukum yang terutama dan utama yang diajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah saudaramu, sesamamu, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hukum Taurat kita telah digenapi adik-adik dengan hukum kasih. Jadi sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Allah, itulah moto kita, itulah kita yang seharusnya kita lakukan. Jadi, bagaimana kita menanggapi diskriminatif? Yang pertama sudah pasti, kita tidak boleh menjadi pelaku diskriminatif. Yang kedua, ketika kita melihat sekitar kita ada tindakan diskriminatif, walaupun tidak ditunjukkan kepada kita, tapi bagi sekitar kita, tunjukkan bahwa sikap diskriminatif itu salah. Tunjukkan bahwa sikap itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun kepada siapapun. Jadi tunjukkanlah empati kita adik-adik. Dan yang terakhir, sebagai pengikut Kristus, tugas kita untuk tidak diskriminatif dan empati kepada orang lain, kita juga harus menjaga dan meminta pertolongan dari Allah. Tidak bosan-bosannya Kak Olin ingatkan, kita akan bisa menjadi apapun yang Allah inginkan kalau kita minta kepada Allah. Jadi ketika kita ingin agar kita tidak menjadi orang yang diskriminatif, kita minta sama Allah. Kita jika ingin menjadi orang yang penuh kasih, orang yang memiliki belas kasih yang tinggi, kita minta sama Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Belajar firman Tuhan, bersaat teduh setiap hari, berdoa kepada Allah. Itu adalah nafas hidup orang Kristen, adik-adik. Jadi, marilah kita menjadi anak-anak yang selalu mau bertumbuh setiap hari, mendengarkan firman Tuhan menjadi gaya hidup kita. Dan biarlah Allah berkarya akan kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati adik-adik sekalian sepanjang minggu ini. Amin. Baik adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 436 bait 1.
adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Olin. Adik-adik sekalian, Kak Olin mengajak adik-adik untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, di pagi hari ini kami masih boleh beribadah. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, belajar akan kebenaran firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Dan biarlah ibadah ini boleh berkenan bagi-Mu. Firman yang kami dengar ya Bapa, biarlah terus bisa menjadi pedoman kami, menjadi kekuatan kami untuk kami menjalani kehidupan kami sehari-hari di dunia ini. Sehingga kami, anak-anak-Mu ini Bapa, boleh terus menjadi terang, menjadi teladan, menjadi contoh bagi sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini Bapa. Bapak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi di negara ini, bahkan seluruh jajarannya Bapa, bahkan pemerintah daerah sekalipun, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak, kiranya Engkau mau terus tuntun mereka, memberkati mereka, memberikan mereka hikmat Bapa, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang baik Bapa, dan semua keputusan-keputusannya Bapa, itu semua semata-mata hanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan kehidupan dan hidup seluruh warga negara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam semua sektor ya Bapa, pendidikan, ekonomi, kesehatan, semuanya Bapa. Biarlah kami warga negara ini Bapa boleh bersama-sama melewati pandemi ini. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami Bapa, terkhusus orang tua kami, papa dan mama kami, saudara-saudara kami, oma opa kami, semuanya Bapa, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikanlah mereka selalu kesehatan Bapa, berikanlah mereka hikmat Bapa, sehingga hidup mereka pun boleh menjadi berkat Bapa dimanapun mereka berada. Segala usaha mereka, pekerjaan mereka, kiranya boleh Engkau berkati Bapa, sehingga apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, semua boleh berhasil. Kami yang adalah pelajar Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kami semua. Kami butuh pertolongan Bapa untuk kami boleh mengerti dan memahami setiap pelajaran yang diberikan. Berikanlah kami keterbiasaan untuk boleh menerima pelajaran secara tidak tatap muka Bapa. Berikanlah kami kemampuan Bapa untuk bisa mengikuti segala pelajaran Bapa, sehingga kami bisa mengerti semua pelajaran Bapa. Kami boleh mendapat banyak pengetahuan, sehingga itu menjadi modal kami dalam kami menjalani kehidupan ini juga Bapa. Terima kasih Bapa untuk seluruh berkat penyertaan yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk hari-hari kami ke depannya Bapa. Biarlah Engkau mau terus pimpin kami, tuntun kami. Biarlah kami bisa terus hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan seluruh doa, permohonan dan ucapan syukur ini Bapa hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberi persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat
433, bait 1 dan 2. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lengku yang kanan. Mari adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami telah memberikan sedikit berkat yang kami punya Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar berguna bagi sesama kami dan pembangunan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita masuk dalam pengutusan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 249 bait 1. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam berkat. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik adik-adik, ibadah telah selesai. Untuk warta teruna pada hari ini, yaitu minggu depan kita akan melalui Zoom. Zoom akan dimulai pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Link Zoom akan di-share di WhatsApp grup ranting masing-masing. Dan jangan lupa untuk mendengarkan SBTH Voice PT. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.